Tetap berjuang di dalam Tuhan. Dengan penuh semangat. Aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabku, tugasku. Maka Anda tidak terjebak dalam kesombongan. Maka Anda tidak terjebak dalam ketakutan. Karena Anda memiliki iman, ada kerendahan hati. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku hanya menjalankan apa yang harus kulakukan. Aku ini hamba-hamba yang tidak berguna. Aku hanya menjalankan tugasmu Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan. Et maiore Dei gloria. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Saya jadi romo hanya untuk Tuhan. Anda melayani di paroki, Anda melayani keluarga, Anda sungguh-sungguh jujur dalam pekerjaan, Anda bekerja sungguh-sungguh hanya untuk melayani Tuhan. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda tidak akan punya roh ketakutan. Mau dipecat, mau diapakan, mau dibuang, mau diadili, mau apa. Kalau Anda sudah melakukan dengan penuh kejujuran, tidak ada roh ketakutan. Dan Anda selalu berkata, dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan diriku. Saudara-saudara yang terkasih, tetap berjuang di dalam Tuhan. Jangan ada roh ketakutan, tapi roh sukacita. Jangan ada roh perpecahan, tapi roh pembawa damai. Jangan ada roh kesombongan, tapi roh kerendahan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali pada perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Luar biasa, terutama dalam bacaan-bacaan yang kita dengar. Baik bacaan pertama dari Habakuk, baik surat Rasul Paulus kepada Timotius, dan juga dalam bacaan Injil, kita ditantang untuk memiliki iman. Meskipun hanya sebesar biji sesawi, iman itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita sadar kelemahan, dosa, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, bicara mengenai iman, sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tadi Anda mendengar sendiri bagaimana dalam Injil Lukas, para murid itu meminta Tuhan menambahkan iman. Guru atau Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu berkata, bila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, saudara-saudari, biji sesawi itu kecil, saudara-saudari. Tapi yang luar biasa, andai kata memiliki iman sebesar biji sesawi saja, bisa berkata kepada pohon, pohon tercabut, tertanam di laut, tertanam. Ini dahsyat, saudara-saudari. Wow, dahsyat sekali. Tetapi pertanyaannya jelas, apakah Anda, saya memiliki iman? Meski bahkan mungkin lebih kecil dari biji sesawi, saya nggak tahu seberapa. Sebesar atom kali saya ngerti. Kecil. Tetapi ada. Nah, berkaca dari bacaan pertama, apa yang dikatakan dari nubuat Habakuk? Sungguh orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Nah, ini di sini. Orang yang sombong tidak lurus hatinya, tapi orang benar dibenarkan karena imannya. Orang benar akan hidup berkat imannya. Dan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius semakin memantapkan. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Nah, ini sebenarnya berhubungan, saudara-saudari. Nubuat Habakuk mengatakan bahwa orang yang benar itu lurus hatinya dan dibenarkan karena imannya. Dan kalau kita memiliki iman itu, kita tidak lagi memiliki roh ketakutan, roh kecemasan. Dan bukan roh kesombongan. Gambaran dalam bacaan tadi luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Bayangkan, digambarkan, diilustrasikan oleh Lukas bahwa seorang hamba, Anda, saya ini semua hamba, bekerja. Wah, kerja keras. Kerja keras untuk Tuhan tentunya kan? Dan kemudian pada saat hamba itu, kita semua juga, saya, Anda, pulang ke rumah, bertemu dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan itu. Apakah Tuhan berkata, istirahatlah, hambaku tersayang, kamu kan capek? Enggak. Tetapi Tuhan mengatakan, hamba tadi mengatakan, tuannya tadi mengatakan, layanilah aku, sediakanlah makanan, bla 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 bla, baru itu kamu makan. Saudara-saudari, dan yang luar biasa dari Injil Lukas hari ini, yang menyadarkan saya, Anda, kita semua, terutama saya adalah, supaya tidak sombong, adalah perkataan Tuhan yang mengatakan, mengajarkan kepada kita, untuk berani berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Wow. Saya tidak tahu apakah hari ini Anda ditampar atau tidak. Kalau saya bukan hanya ditampar, saudara-saudara, di smackdown, langsung. Kadang-kadang kita merasa sombong. Aku kok, saya, gue. Seperti itu, saudara-saudari.
Terutama romo-romo. Saya pun pernah terjebak begitu. Wah, ini gereja ini pembangunan, yang bangun saya loh. Oh, saya loh, saya loh, saya loh. Umat juga demikian ya. Nggak nyindir Anda loh. Saya loh, saya. Romo, ini saya Romo. Oh, ini loh, saya. Gue Romo. Gue loh. Gue. Nah, saudara-saudari yang terkasih, siapakah kita ini? Siapakah saya, siapakah Anda di hadapan Tuhan? Surat Rasul Paulus pada umat di Roma bab 12 mengatakan apa? Hendaklah kerajinanmu tidak kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor, dan biarlah rohmu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi Anda dan saya hidup untuk melayani Tuhan, titik. Tidak ada koma, tidak boleh protes. Tapi Romo, tapi Romo, saya ini kurang apa? Sudah bertahun-tahun, bagus, sudah bertahun-tahun. Ada yang baru 2 hari KO, saudara-saudara. Perkataan aku ini hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Saudara-saudara, kita bisa berkata demikian kalau kita memiliki iman bahkan sebesar biji sesawi. Makanya sampai hari ini, mohon maaf, bukan saya menantang setan, saya tidak pernah percaya orang kesurupan, saudara-saudari. Karena apa? Romo ini di tempat saya jadi Romo di Kalimantan 25 tahun loh, saudara-saudari. Keluar masuk pedalaman, ketemu dengan dukun ini dan macam-macam. Saya sudah 25 tahun di pedalaman Kalimantan, saudara. Saya tidak percaya dengan kesurupan karena apa? Kalau itu orang Katolik, memalukan. Saudara, benar, saya bukan mengejek siapa-siapa. Tidak, Anda itu sudah dibaptis. Hello, dibaptis. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada roh Tuhan dalam dirimu, diriku. Saudara-saudari, jangan izinkan kuasa kegelapan itu masuk di dalam diri Anda. Jangan izinkan kalau Anda berkata tidak. Oleh karena itu tadi dikatakan dalam nubuat Habakuk, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tapi orang benar akan hidup berkat imannya. Orang benar hidup berkat imannya. Wow. Saudara-saudari, bacaan hari ini benar-benar indah, sangat indah, menguatkan Anda. Dan saya selalu berkata kepada umat, setiap Anda mengalami penderitaan, nah ini lihat loh. Jadi Romo Lulus itu suka sekali berkhotbah mengenai penderitaan. Setiap Anda mengalami penderitaan, sebenarnya Anda itu dimurnikan. Seperti emas dimurnikan dalam api. Semakin panas, semakin murni. Semakin Anda mengalami penderitaan, dan semakin Anda mengarahkan mata hati Anda kepada Tuhan. Wow. Saya suka sekali itu kalau warok, saudara-saudari. Warok itu di Ponorogo itu, warok yang lari gitu. Jadi kalau dipukul itu, ora popo. Anda kalau kena derita, dihantam derita, anak sakit, rapopo, dihantam derita, jeda, bunuh diri. Aduh, saudara, jebret, putus asa. Halah. Saudara-saudari, ada satu lagu rohani, tapi sebenarnya awalnya saya nggak setuju dengan lagu itu, tapi lama-lama saya renungkan bagus juga. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Tadinya awalnya saya berpikir sombong sekali pencipta lagu itu, menantang Tuhan, ayo uji Tuhan. Tapi kalau saya renungkan, ada benarnya juga. Kita tidak usah takut dengan percobaan hidup, meskipun kita tidak boleh menantang percobaan hidup. Karena kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Ingat, bila Roh Allah ada, di dalamku ada Roh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ini benar-benar dahsyat, saudara-saudara. Bacaan hari ini bagi saya menggoncangkan hidup saya. Saya tidak tahu Anda. Saya tadi mengatakan, jadi Romo 25 tahun di Kalimantan, dan tahun ini kan Anda tahu, sebagian Anda tahu saya pesta perak. Saya selalu mengatakan, apa yang pernah saya buat sih? Saya hanya berani mengatakan, aku ini hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang menjadi tugasku. Dan saya sadar, Tuhan selalu menyertai saya. Dalam setiap langkah hidup saya disertai Tuhan. Meskipun saya kadang-kadang juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Justru kalau saya mengalami kesulitan, saya mengalami musibah, saya harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku boleh mengalami musibah, aku boleh mengalami kesulitan, aku boleh mengalami penderitaan, aku boleh mengalami beban hidup. Karena pada saat itu saya sadar, iman saya, diri saya, panggilan hidup saya semakin diperkuat di dalam Tuhan. Diperkuat di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudari, jangan gentar. Ayo saudara-saudara di rumah, juga yang di kapel, ikuti saya. Aku tidak takut. 1, 2, 3. Aku tidak takut.
Karena tidak ada roh ketakutan. Ingat, dalam bacaan kedua tadi, sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan. Jangan pernah takut. Meskipun dokter memvonis Anda penyakit kanker, meskipun dokter memvonis Anda punya penyakit jantung, bahkan dokter mengatakan umur Anda tidak lama, so what gitu loh. Mengapa takut? Jangan takut saudara-saudara. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Bahkan memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Ini dahsyat saudara-saudari. Benar-benar wow. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Mau gendruwo, mau kuntilanak, mau suter ngesot, romo ngesot, atau romo blablabla gitu. Ngapain? Gak usah takut saudara-saudari. Saya kemarin iseng-iseng nonton film saudara-saudari. Saya gak mau sebut namanya, nanti dikira kampanye. Pokoknya lagi main di bioskop tadi sendiri. Film setan saudara-saudari. Tapi dalam pertengahan saya udah keluar saudara-saudari. Oh Romo takut? Enggak juga, malas juga saudara-saudari. Karena saya, gitu toh. Seumur-umur saya nggak pernah nonton film setan, saya nonton film setan itu, saya nonton itu kemarin itu. Saya hanya mau tahu apa sih kok begitu terkenal. Hari ini semua bioskop di Indonesia film setan terus. Bingung saya. Akhirnya saya nonton saya. Nonton dan gini film setan. Di situ ada gendruwo, kuntilanak. Biasa aja careless. Artinya apa? Begitukah setan itu? Saudara-saudari, setan yang berbahaya itu adalah manusia yang bersikap bertindak seperti setan. Itu berbahaya saudara-saudari. Dan jiwanya diperbudak oleh setan. Oleh karena itu, teguran Habakuk, hendaklah engkau lurus hatimu, karena engkau dibenarkan karena imanmu. Saudara-saudara yang terkasih, teguran Habakuk, teguran Rasul Paulus, bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, dan teguran dari Lukas untuk kita hari ini. Yang berani mengatakan, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku ini hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuanku. Aku hanya melakukan tugas. Selalu berkata itu, aku hamba yang tidak berguna. Kalau Anda mengatakan begitu, Anda tidak akan terjebak pada kesombongan. Orang sombong tidak lurus hatinya. Habakuk mengatakan orang sombong tidak lurus hatinya. Supaya Anda tidak sombong, selalu katakan dalam Injil Lukas, aku ini hamba yang tidak berguna. Mungkin Anda sudah bekerja keras. Kalau dipuji orang, aku bukan siapa-siapa. Wah, Romo hebat. Oh, Bapak hebat, Ibu hebat. Saudaraku, Anda hebat. Aku bukan siapa-siapa. Tuhan yang hebat. Aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Titik. Kalau Anda punya prinsip itu, Anda tidak akan terjebak pada dosa kesombongan. Kalau Anda punya prinsip itu, Anda tidak punya roh ketakutan. Karena apa Anda tidak punya roh ketakutan? Karena apa? Karena dalam pikiran Anda, hati Anda hanya berpikir, aku melakukan untuk Tuhan. Baik atau benar, terserah. Berhasil atau tidak berhasil, terserah. Yang jelas aku sudah melakukan yang terbaik. All the best only for Jesus. Yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kalau dalam pikiran Anda itu, dalam sikap hidup Anda ada begitu, semuanya akan berjalan dengan baik. Saudara, semua berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, tetap berjuang. Tetap berjuang di dalam Tuhan. Dengan penuh semangat. Aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabku, tugasku. Maka Anda tidak terjebak dalam kesombongan. Maka Anda tidak terjebak dalam ketakutan. Karena Anda memiliki iman, ada kerendahan hati. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku hanya menjalankan apa yang harus kulakukan. Aku ini hamba-hamba yang tidak berguna. Aku hanya menjalankan tugasmu Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan. Et maiore de gloriam. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Saya jadi romo hanya untuk Tuhan. Anda melayani di paroki, Anda melayani keluarga, Anda sungguh-sungguh jujur dalam pekerjaan, Anda bekerja sungguh-sungguh hanya untuk melayani Tuhan. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda tidak akan punya roh ketakutan. Mau dipecat, mau diapakan, mau dibuang, mau diadili, mau apa. Kalau Anda sudah melakukan dengan penuh kejujuran, tidak ada roh ketakutan. Dan Anda selalu berkata, dalam tangan Tuhan, kuserahkan diriku. Saudara-saudara yang terkasih, tetap berjuang di dalam Tuhan. Jangan ada roh ketakutan, tapi roh sukacita. Jangan ada roh perpecahan, tapi roh pembawa damai. Jangan ada roh kesombongan, tapi roh kerendahan hati. Tuhan memberkati Anda. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Shalom, saudara-saudara terkasih. Saya berterima kasih mewakili Pastor Paroki, Pastor Cornel. Bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan, kebersamaan Anda. Juga terima kasih kepada semua petugas, baik operator, lektor, doa korunka, dan segenap umat yang hadir. Dan terima kasih untuk dukungan Anda, support Anda, terutama untuk penyelesaian Gua Maria Taman Doa di Paroki Yesus Gembala Baik. Tuhan membalas budi baik Anda.
Kita berjumpa kembali bagi yang berkenan ikut hari Rabu pagi jam 6 pagi bertemu dengan saya dalam perayaan Ekaristi Misa pagi. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi Misa hari Minggu telah selesai. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan.